Bayangkan jika aset yang selama ini dianggap paling aman di dunia justru berubah menjadi sumber ketidakstabilan terbesar. Pada Mei 2025, krisis utang Amerika Serikat mencapai klimaks yang mengguncang pasar keuangan global. Moody, satu-satunya lembaga pemeringkat besar yang masih mempertahankan status kredit sempurna AS, akhirnya menurunkan peringkat negara itu dari AA ke A1. Keputusan ini tidak hanya simbolik. Ini menghancurkan fondasi kepercayaan yang telah dibangun selama lebih dari 100 tahun. Apa penyebabnya? Beban bunga utang melonjak drastis, mencapai 870 miliar dolar per tahun. Lonjakan 32% hanya dalam 2 tahun sejak 2023, dan kini menelan hampir sepertiga pendapatan pemerintah federal. Alih-alih memangkas belanja atau menerapkan disiplin fiskal, Menteri Keuangan Scott Bessent mengungkapkan arah kebijakan yang mengejutkan. Menambah utang lebih dalam dengan dalih pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dari kenaikan utang itu sendiri. Ia mengklaim strategi ini akan menurunkan rasio utang terhadap PDB seiring waktu. Namun defisit yang kini mencapai 6,7% dari PDB, angka tertinggi di luar masa perang atau resesi, menyampaikan cerita yang berbeda. Pada permukaannya, ini terdengar seperti kebijakan cerdas. Tapi kenyataannya jauh lebih mengkhawatirkan. Para pemegang obligasi pemerintah AS memang tidak akan kehilangan uang karena default. Tapi mereka akan kehilangan nilainya secara perlahan, melalui depresiasi dolar. Angka-angka tidak bisa dibohongi. Pada kuartal pertama 2025, pertumbuhan PDB real hanya 1,1%, sedangkan inflasi tahunan menyentuh angka 4,2%. Imbal hasil obligasi sebesar 5% tampak menarik, namun kenyataannya masih kalah cepat dibanding laju penyusutan daya beli dolar. Nilai real dari hasil investasi itu justru menyusut. Imbal hasil obligasi jangka panjang AS melonjak ke 5,03% setelah komentar Bessent, menurut Bloomberg, mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap pelemahan berkelanjutan nilai dolar. Reaksi global pun tak terbendung. Tiongkok mulai mengurangi kepemilikan surat utang AS. Harga emas melonjak tajam, mendekati $4.000 per ons, dengan kenaikan harian sebesar 1,5% ke $3.233,50 sesaat setelah Daung Rade. Indeks dolar anjlok ke titik terendah dalam sebulan. Wall Street terguncang, dan arus pembelian dari investor asing tampak terhenti berdasarkan data Departemen Keuangan AS Bob Habercorn dari RGO Futures menyarankan strategi beli dan simpan untuk emas, sementara Goldman Sachs menggandakan proyeksinya hingga $4.000 per ons. Keberhasilan strategi fiskal AS bergantung pada satu hal, keyakinan pasar global terhadap kredibilitas utang AS. Setelah keputusan Moody, keyakinan itu mulai runtuh. Kantor Anggaran Kongres memperkirakan bahwa pada 2035, bunga utang dapat menyedot hingga 30% dari total pendapatan pemerintah, 3 kali lipat dari tingkat saat ini. Pemegang obligasi kemungkinan besar akan tetap menerima pembayaran, tapi nilainya semakin tergerus setiap tahunnya. Dan dunia memperhatikan dengan seksama. Pada Maret 2025, Tiongkok tergelincir ke posisi ketiga sebagai pemilik obligasi AS, setelah memangkas kepemilikan menjadi $765,4 miliar. Inggris naik ke posisi kedua dengan $779,3 miliar, sedangkan Jepang tetap di posisi teratas dengan $1,13 triliun. Bloomberg mengungkap bahwa Tiongkok tak hanya mengurangi total kepemilikan, tetapi juga mengalihkan portofolio ke surat utang jangka pendek. Ini bukanlah pelarian besar-besaran, tapi jelas sinyal kuat bahwa kepercayaan terhadap masa depan dolar memudar. Brad Setzer dari Council on Foreign Relations menyebut langkah ini sebagai manajemen durasi, bukan keluar total dari dolar. Tapi waktu pengambilan keputusan ini sangat penting. Beberapa minggu sebelum Daung Rade Moody, dan tepat setelah Presiden Trump menaikkan tarif pada 2 April, pasar obligasi AS mulai goyah. Tindakan Tiongkok memberi sinyal jelas. Ini bukan bentuk perlawanan ekonomi langsung, melainkan ungkapan ketidakpercayaan mendalam terhadap kebijakan fiskal Washington. Jika negara sebesar Tiongkok sudah mulai berhati-hati, bagaimana dengan negara-negara lain dengan cadangan devisa lebih terbatas? Apa yang terjadi jika mereka memilih jalan serupa? Bukan dengan menjual obligasi secara agresif, tetapi dengan perlahan menghentikan pembelian baru. Investor asing saat ini memegang sekitar 33% dari seluruh utang Treasury AS yang beredar,
lebih dari 7,4 triliun dolar dari total 22,3 triliun dolar. Walaupun beberapa negara seperti Kanada dan Belgia masih menambah kepemilikan, tren global menunjukkan penurunan permintaan. Indeks dolar Bloomberg jatuh 1,8% hanya dalam seminggu dan turun 8% selama Maret, disusul penurunan 4% di bulan April. Semuanya dipicu oleh kekhawatiran terhadap kebijakan tarif dan defisit. Goldman Sachs memperingatkan bahwa status safe haven AS mulai luntur, dan premi risiko terhadap aset-aset dolar makin besar. Sementara itu, investor retail dalam negeri hanya memegang 11% obligasi pemerintah. Mereka tidak setahan bank sentral terhadap tekanan pasar. Jika krisis kepercayaan meningkat, gelombang kepanikan bisa menyebar dengan cepat. Regulasi mungkin masih memperlakukan surat utang pemerintah sebagai aset bebas risiko, tetapi persepsi pasar mulai bergeser. Jika pembeli asing tak lagi hadir, penerbitan utang baru bisa melebihi permintaan dan memaksa imbal hasil naik lebih tinggi. Menurut Kongres, setiap kenaikan suku bunga sebesar 1 poin persentase akan menambah biaya bunga tahunan sebesar 240 miliar dolar. Amerika Serikat tidak perlu menghadapi aksi jual besar-besaran untuk merasakan dampaknya. Cukup dengan keheningan para kreditornya. Dan sejarah menunjukkan bahwa ketenangan seringkali menjadi isyarat sebelum badai. Tarif Trump pada awal April ditujukan untuk menekan mitra dagang, namun justru menjadi bumerang. Imbal hasil obligasi 10 tahun melonjak dari 3,86% menjadi 4,59% hanya dalam waktu 3 minggu. Ketika pasar obligasi mulai retak, pemerintah sempat menghentikan eskalasi tarif. Namun, jeda itu berakhir dengan peringatan keras dari Scott Bessent pada 19 Mei. Negara yang tidak bersedia berunding dengan itikat baik akan menghadapi tarif lebih dari 10%. Reaksi pasar kembali menunjukkan ketidakpercayaan. Washington menekan mitra dagangnya agar menghapus pajak pertambahan nilai, menghentikan subsidi, dan menstabilkan mata uang. Namun di saat yang sama tetap mempertahankan insentif domestik melalui undang-undang CHIPS dan subsidi federal lainnya. Ketidakkonsistenan ini memperlemah posisi diplomatik AS. Perusahaan retail besar seperti Walmart, yang beroperasi dengan margin tipis 2 hingga 3%, kini menghadapi dilema, menyerap biaya tarif atau menaikkan harga ke konsumen. Di tengah semua ini, strategi fiskal AS tampak seperti permainan angka. Pemerintah mengklaim PDB akan tumbuh lebih cepat dari utang, namun data menunjukkan inflasi sebagai pendorong utama pertumbuhan nominal. PDB real hanya naik 1,1% di Q1 2025, sementara inflasi IHK menyentuh 4,2%, mengangkat pertumbuhan nominal menjadi 5,3%, angka yang menyesatkan. Kongres tidak meredam kekacauan ini. DPR mengusulkan defisit baru sebesar 2,8 triliun dolar. Sedangkan Senat merancang pengeluaran tambahan sebesar 6 triliun dolar dalam dekade mendatang, yang berarti tambahan utang sebesar 600 miliar dolar per tahun. Pemerintah mengklaim rencana ini akan mendorong PDB sebesar 0,6% dan menciptakan 800.000 lapangan kerja. Namun dengan imbal hasil obligasi 10 tahun mencapai 4,48%, dan nilai realnya masih negatif setelah disesuaikan inflasi, investor sejatinya sedang menyubsidi pemerintah AS. Dan jika kepercayaan terhadap utang AS terus terkikis, pertanyaan yang tersisa bukan lagi soal kapan akan terjadi krisis, tapi seberapa besar skala kehancuran berikutnya. Jika kenaikan PDB nominal hanya mencerminkan lonjakan harga, maka itu bukan kemajuan sejati, melainkan ilusi stabilitas yang menyembunyikan pelemahan mendasar. Strategi Menteri Keuangan Scott Bessent untuk terus memperbesar utang nasional tanpa menahan laju pengeluaran menimbulkan pertanyaan besar. Sampai kapan pasar akan bersedia menerima hasil investasi yang terus tergerus inflasi? Moody telah memproyeksikan bahwa beban bunga bisa menelan hingga 30% dari seluruh pemasukan federal pada 2035, naik tajam dari sekitar 14% hari ini. Kantor Anggaran Kongres atau CBO memperkirakan bahwa setiap kenaikan suku bunga sebesar 1% akan menambah beban bunga tahunan negara sekitar 240 miliar dolar. Di sisi lain, pemotongan pajak era Trump senilai 5 triliun dolar dalam RUU pajak yang baru hanya akan memperparah defisit karena berkurangnya penerimaan negara. Gejolak pun mulai terasa di pasar surat utang. Ketertarikan investor retail terhadap obligasi pemerintah AS semakin pudar. China terus mengurangi eksposurnya.
Sementara negara-negara Eropa mulai mempertanyakan apakah AS masih merupakan tempat yang aman untuk investasi jangka panjang. Jika pasar global menuntut imbal hasil lebih tinggi atau enggan menyerap penerbitan surat utang baru, maka Federal Reserve kemungkinan besar harus kembali mencetak uang dan membeli obligasi dalam jumlah besar, sebuah skenario yang bisa mempercepat pelemahan nilai tukar dolar. Menurut Adi Cave dari Bank of America, penerimaan dari tarif tidak akan cukup menutup biaya fiskal yang meningkat. Jika pemerintah memilih untuk memonetisasi defisit, kepercayaan terhadap dolar bisa tergerus lebih jauh. Banyak investor kini beralih ke logam mulia dan aset fisik, bersiap menghadapi tekanan jangka panjang terhadap nilai mata uang AS.